Bismillahirrahmanirrahim. Kisah ibu ahli sholawat. 3 anak jadi orang sukses semua, menjadi seorang hafidz Quran, pengusaha, dan dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, sahabatku yang dimuliakan Allah, jangan lupa subscribe serta komentar Qabiltu di kolom komentar. Saya doakan semoga sukses semuanya, dan di belakang nanti ada ijazah sholawat lagi ya. Kita ijazah terus sebanyak-banyaknya kita menebarkan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengarkan sampai selesai agar tidak gagal fokus, agar kita dapat hikmah-hikmah kehidupan, terutama yang saya sampaikan ini. Jadi di sini ada kisah seorang ahli sholawat gitu ya. Seorang ahli sholawat, seorang ibu yang ahli sholawat punya 3 anak. Anaknya itu sukses semuanya. Yang pertama jadi hafidz Quran, yang kedua jadi pengusaha sukses, yang ketiga menjadi seorang dokter yang sangat bermanfaat untuk banyak orang. Jadi ini adalah, waktu itu ada tamu saya punya tamu. Dia bawa mobil mewah gitu, kebetulan mobilnya Pajero gitu ya. Saya ngobrol-ngobrol sama beliau, bertukar pendapat dan sharing. Saya melihat sukses banget dia gitu. Saya melihat sukses sekali, didampingi oleh anaknya gitu. Terus sempat cerita-cerita gitu ya, sempat cerita. Dan kita berbagi sharing lah, karena di dunia, saya kan lebih suka pembahasan dunia spiritual gitu ya, dunia amalan, dunia wirid, dunia hikmah, dunia agama gitu. Saya sangat suka pembahasan seperti itu. Singkat cerita, saya dapat cerita dari beliau bahwa anaknya itu sukses semua. Terus saya menggali gitu, tanya amalannya apa gitu. Ternyata beliau itu sangat cinta ulama, sahabatku ya, sangat cinta ulama. Sering sowan ulama sana, ulama sini, itu sering sowan. Tradisi sowan ulama itu kan sudah menurun banget ya gitu. Jadi banyak orang itu sudah lupa sowan ulama. Jangan kita suudzon lah gitu loh, ulama mencari uang dengan disowani. Jangan suudzon seperti itu. Kita nggak tahu hati mereka. Mereka kadang sudah nggak butuh itu semua. Mereka murni mengabdi untuk agama. Kita husnudzon, kita ngalap berkah dengan barokah sowan kepada orang yang alim karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu sahabatku ya. Jadi orang ini, bapak tamu saya ini orang yang sangat suka sowan ulama. Dari dia itu yang sowan ulama, dia mengambil satu titik yang seperti saya ambil juga. Dia yaitu sangat mencintai amalan sholawat Nabi. Dia membaca sholawat 1000 kali lebih dengan tasbih tiap hari. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Pokoknya ya apa yang namanya sholawat beliau amalkan gitu loh. Beliau amalkan, beliau terus istiqomah memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari perjalanan itu anaknya akhirnya dipondokkan, 3-tiganya itu ya. Yang pertama dipondokkan sampai dia punya bakat, otaknya cerdas, dan alhamdulillah menjadi hafidz Quran, dan jadi kiai, jadi orang alim, jadi dosen yang hafidz Quran gitu. Anak yang kedua itu memang hobinya pengusaha ya, jadi dia punya gurita bisnis itu, banyak bisnisnya. Jadi anak yang kedua itu sultan gitulah, kaya banget. Yang ketiga itu cerdas banget otaknya, sehingga dia lebih suka menjadi dokter, akhirnya dia menjadi dokter. Loh, 3 anak itu loh jadi sukses semua. Ada orang yang anaknya 1 aja itu gak sukses gitu loh. Ya kita gak menjelekan lah, mungkin semuanya itu sudah digariskan Allah ya memang. Akan tetapi kan ada ikhtiar dari manusia itu gitu ya. Saya tanya apa amalannya? 1, suka ulama. Pokoknya kalau bisa kita itu hidup cinta ulama lah gitu. Jangan anti ulama, alergi ulama itu jangan. Yang kedua, dia amalkan yang diwasiatkan oleh para ulama itu. Yakni apa? Memperbanyak sholawat gitu loh sahabatku. Laki-laki perbanyak sholawat, perbanyak sholawat, perbanyak sholawat, perbanyak sholawat. Karena sholawat adalah jimat keberuntungan. Sholawat adalah mantra kesuksesan. Sholawat adalah modal kesuksesan. Sholawat adalah kendaraan sukses tercepat. Sholawat adalah wusul ilallah. Jadi bahkan Mbah Yai Jamal itu pernah menceritakan gitu, kalau guru mursyid itu sudah nggak ada, guru mursyid sudah jarang yang mencapai level Tobaqatun Nas,
ya, mengetahui tingkatan-tingkatan manusia. Sudah levelnya tidak ada lagi yang murabbi, betul-betul alim, betul-betul alim, allamah dzu basirah. Sudah enggak ketemu, maka modal wusul terdekat kepada Allah adalah terus bersolawat kepada Nabi. Solawat adalah untuk para ulama, solawat adalah untuk para kiai, solawat adalah untuk para sahabat, solawat untuk para ulama-ulama masturroh, yang enggak mastur, ulama mastur yang tidak terlihat. Solawat adalah miliknya para pejabat, solawat adalah miliknya para sultan, solawat adalah miliknya orang awam, solawat adalah miliknya para petani, solawat adalah miliknya orang-orang yang berlumur dosa. Jadi solawat itu adalah miliknya semuanya. Mengapa? Karena dengan bersolawat kepada Nabi, Allah sudah tidak menghitung-hitung yang lain. Murni produk solawat adalah produk yang sangat baik. Murni solawat itu adalah amalan yang sangat baik, keberkahan yang sangat berkah, keajaiban yang sangat ajaib, kekuatan yang sangat kuat, dan jimat yang sangat sakti. Itu adalah sholawat kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka perbanyaklah sholawat kepada Nabi ya, agar anak-anak kita juga sukses. Tapi juga harus didampingi dengan ilmu pengetahuan, sahabatku ya. Tapi ilmu pengetahuan saja tidak dikenalkan dengan sholawat. Ilmu pengetahuan saja tidak dikenalkan dengan wiridan-wiridan spiritual, tidak dikenalkan dengan ulama, masih kurang. Karena apa? Karena kita hidup itu harus punya guru gitu. Kita hidup jangan berjalan sendiri tanpa guru. Semuanya menggunakan guru logika. Kita harus punya guru, sahabatku ya. Kita harus punya guru. Guru spiritual itu harus punya. Tidak harus guru spiritual lah, guru yang kita kagumi itu harus ada. Seperti yang sangat ngefans Ustadz Adi Hidayat, sangat dia belajar kepada Ustadz Adi Hidayat karena ilmunya mumpuni. Yang sangat ngefans dengan Gus Baha, pelajarilah ilmu Gus Baha. Gak apa-apa, apa aja yang disampaikan Gus Baha itu dipelajari. Dibandingkan juga dengan ulama ya Abu Yahya, Ustadz Abdus Somad, diiringi juga dengan mendengarkan ceramah dari ilmu hikam Kiai Muhammad Jamaluddin Ahmad, kemudian hikam yang lain yang diajarkan oleh Abah Qayyim ya, hikam dan semuanya lah intinya. Siapa saja itu kita dengarkan. Bahya Abdul Ghafur Sunan Jaladat, pemikiran ulama yang ala pengusaha, ala religius, ala spiritualis dan ala kiai salaf. Terus, nah, sahabatku yang dimuliakan Allah, maka setelah kita itu jadi pengamal sholawat, Allah yang akan menunjukkan jalan kebaikan untuk hidup kita. Allah akan mempermudah jalannya untuk kita semuanya. Maka kita doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar anak-anak kita ini menjadi aset terbaik kita. Anak-anak ini bisa membanggakan orang tua karena Allah. Anak-anak ini kelak menjadi manusia-manusia yang bermanfaat. Anak-anak kita itu kelak menjadi anak yang berguna untuk agama, bangsa, dan negara. Anak kita itu menyejukkan hati orang tua, qurrata a'yun, menyenangkan hati, menyejukkan hati. Maka sholawatlah sebanyak-banyaknya. Karena sholawat seorang ibu untuk anak-anaknya, keberkahan anak-anaknya, sangat membangun jiwa spiritual anak itu. Sangat menjadikan ikatan batiniah untuk anak-anak itu. Wahai bunda-bunda, dimanapun Anda berada, bersolawatlah sebanyak-banyaknya. Karena keberkahan akan lumeber, keberkahan akan mengalir, keberkahan akan menghujani, menyirami selalu hati anak-anak kita. Sehingga anak kita lebih sayang kepada orang tuanya, anak kita lebih mencintai orang tuanya, karena selalu kita siram dengan ramuan cinta. Gitu. Apa itu ramuan cinta kita? Sholawat kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya jazahkan sholawat ini kepada antum semua yang mendengarkan, khususnya dan wabil khusus yang subscribe channel ini, yang komen kobiltu dan like. Semoga kita semua dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, didekatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, disandingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan semua kebaikan, dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelak kita menghadap beliau, menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, menghadap beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita itu tergolong ahli sholat, ahli sholati wassalam, ahli sholawat, gampangnya gitu sahabatku. Karena siapa orang yang paling banyak sholawat kepada Nabi, dia adalah orang yang paling dekat dengan
syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu syafaatul uzma. Saya ijazahkan kepada antum semua, ijazah dari para ulama, para kiai, khususnya sanad, yaitu kiai-kiai Tebu Ireng Jombang, kiai-kiai Jombang, kiai-kiai mursyid dan kiai-kiai spiritual, ya, Kiai Haji Abdul Hanan Maksum Kewakian, Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan, Kiai Haji Hamim Jazuli Gusmi Ploso, Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, Kiai Haji Ahmad Jawhari Umar Pasuruan, Kiai Haji Abdul Ghafur, Mbah Bashir Kudus, Kiai Haji Mbah Maimun Zubair, ya, Kiai Haji Maimun Zubair Sarang, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Biridhaillah wa li syafaati Rasulullah bi niyatil ijazati hadhihi sholawat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga kita semuanya sukses selalu, bahagia selalu, mudah selalu, dan anak-anak kita semuanya disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajmain, wal afu minkum, tsummassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu untuk kita semua.